Setelah pertemuan di taman yang penuh dengan ketegangan antara Akila, Mohan, dan Raisa, hati Akila kembali porak-poranda. Air matanya jatuh seketika, bukan hanya karena kata-kata Mohan, tapi karena kenyataan yang pahit tak pernah benar-benar ia tolak. Rasa sakit karena ditinggalkan tanpa penjelasan oleh seseorang yang ia cintai begitu dalam. Taman yang seharusnya menjadi tempat ketenangan malah menjadi saksi bisu hancurnya harapan kecil di hati Akila. Namun di tengah kekacauan itu, Harry di sana dengan caranya yang begitu tenang, sabar, dan penuh perhatian kepada Akila. Harry perlahan mengusap luka di hati Akila. Ia tidak memaksa, tidak bertanya banyak. Ia hanya duduk di samping Akila, menemani, dan saat Akila sudah sedikit tenang, Harry mulai mengalihkan suasana dengan candaan-candaan ringan. Dan entah bagaimana, Akila bisa tertawa, ya mungkin untuk pertama kalinya keluar lagi setelah sekian lama. Di momen itu Akila merasa nyaman kepada Harry. Ia melihat Harry sebagai sosok yang tidak hanya hadir, tapi juga mampu membaca dirinya tanpa perlu banyak berkata. Ada kedekatan yang tumbuh pelan-pelan. Yang tak disadari Akila adalah bahwa Harry lebih dari sekedar teman yang menenangkan. Harry adalah Ukno, sosok misterius yang selama ini mengisi hari-hari dan pesan bijak pada Akila. Kejutan yang penuh makna dan kehadiran tak terlihat yang selalu ada di saat yang paling ia butuhkan. Memang Harry sepenuhnya sadar bahwa sejak kepergian Mohan dari kehidupan Akila, Harry merasa hari-hari Akila itu akan menjadi lebih rapuh dan sangat kacau. Ia melihat sendiri bagaimana semangat Akila kadang naik kadang turun, tergantung dari kondisi hatinya. Dan itulah mengapa Harry dengan segala perhitungan dan ketenangannya memutuskan untuk tidak hanya diam. Ia mengambil peran sebagai Ukno, sosok misterius yang kini diam-diam menjadi penguat Akila dari balik layar. Bagi Harry, tugas ini bukan sekedar menjaga mood Akila, tetapi lebih dari itu. Ia ingin menjaga hatinya agar Akila tak hancur terlalu dalam, agar ia tetap punya cahaya untuk percaya dan melangkah. Dan kejutan-kejutan kecil yang ia buat sebagai Ukno kepada Akila, seperti piano di tengah taman, adalah bagian dari misinya. Ia tahu Akila tidak butuh banyak hal besar, cukup bukti kecil bahwa ada yang peduli, yang benar-benar ingin melihatnya bahagia tanpa menuntut balasan. Yang membuat Harry semakin yakin adalah dukungan Mayang kepadanya. Bukan hanya mengizinkan, tapi juga secara tak langsung memberi restu kepada Harry untuk bersama Akila. Saat Mayang menyuruh Rita untuk membukakan pintu selebar-lebarnya jika Harry datang ke rumah, itu seperti lampu hijau. Isyarat bahwa Harry kini diterima dan kehadirannya dianggap baik untuk putrinya. Ini membuat Harry semakin percaya diri untuk tetap berada di sisi Akila, meski dari balik penyamarannya sebagai Ukno. Dan meskipun hatinya masih diselimuti misteri dengan penuh rahasia yang belum ia bisa buka, satu hal yang pasti, Harry akan terus menjadi sosok yang menjaga Akila dengan cara yang paling lembut dan paling tersembunyi juga paling tulus. Karena di sini, Harry sangat mencintai Akila lebih dari apapun, bahkan sejak Akila masih duduk di bangku SMP. Sementara itu, walau rasa pada Mohan belum sepenuhnya padam, Akila mengakui itu dalam hatinya. Ia juga tahu bahwa dirinya harus belajar untuk melupakan Mohan. Bukan karena perasaan itu hilang, tapi karena ia harus mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan kini tanpa ia sadari, perlahan hati Akila mulai belajar membuka diri kepada seseorang yang selama ini selalu hadir, diam-diam menjaganya dari kejauhan, yaitu Ukno atau Sinar. Meskipun di sini Mohan akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Akila atas dorongan dari Raisa, hati Akila tetap terasa campur aduk. Mohan menyampaikan permintaan maafnya dengan tulus, mengakui bahwa semua kenangan dan kebersamaan mereka sangat berarti bagi Mohan.
Ia juga dengan jujur mengungkapkan bahwa ia belum bisa menjelaskan alasan sebenarnya mengapa Mohan harus menjauhi Akila. Mohan menyimpan beban yang sangat berat, ancaman dari orang misterius yang bisa membahayakan nyawa orang-orang terdekatnya termasuk Akila. Dan dalam hatinya, melindungi Akila lebih penting daripada segalanya. Bahkan lebih penting dari keinginan hatinya, dirinya untuk tetap bersama. Permintaan maaf itu bukan hanya dengan kata-kata bagi Mohan. Itu adalah bentuk pengorbanan. Ia sadar menyakiti Akila bukan adalah satu-satunya cara agar ia bisa benar-benar menjauh dan menjaganya tetap aman. Tapi ia tak bisa terus menahan semuanya sendirian. Maka ia mencoba membuka sedikit pintu. Cukup untuk memberitahu Akila bahwa alasannya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia peduli terlalu dalam kepada Akila. Bagi Akila, permintaan maaf Mohan menjadi semacam peredam rasa benci yang mulai tumbuh karena kekecewaan. Ia tahu secara pasti apa yang terjadi dan tidak tahu, tapi kata-kata Mohan cukup membuatnya kembali mempertimbangkan semuanya. Ada rasa perih memang, tapi juga ada ruang pengertian. Akila mulai menyadari, mungkin dibalik semua luka dan kejanggalan yang ia rasakan, Mohan sebenarnya sedang berjuang dalam diam dan menjauh justru karena ia mencintainya. Di sisi lain, pertemuan antara Akila dan Raisa di studio balet Jara menjadi salah satu momen yang penuh emosi dan kejujuran. Setelah semua yang terjadi, Akila akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dari hati ke hati dengan Raisa. Ia tahu beban rasa bersalah itu sudah terlalu lama ia pendam, terutama soal perasaan kepada Mohan di masa lalu, ketika Mohan masih menjalin hubungan dengan Raisa. Dengan suara pelan namun tulus, Akila menyampaikan permintaan maafnya. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga sebuah pengakuan bahwa ia sadar tindakannya dulu bisa saja menyakiti Raisa. Agar Akila mengakui bahwa ia itu memang sedang goyah dan terbawa perasaan, terutama karena hubungannya dengan Mohan terasa begitu dalam dan berarti. Meski ia tahu saat itu Mohan belum sepenuhnya lepas dari Raisa. Raisa, meski masih menyimpan kekecewaan, menunjukkan kedewasaannya. Ia tak memungkiri bahwa luka itu masih ada dan merasa bahwa Akila masuk di saat hubungannya dengan Mohan sedang rapuh. Dan dari situlah segalanya berubah. Namun Raisa juga sadar bahwa dalam kisah ini tidak ada yang benar-benar bisa disalahkan sepenuhnya. Hubungan manusia memang rumit dan rasa cinta bisa tumbuh di waktu yang tak terduga. Dengan nada tenang Raisa mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup mereka. Ia tak ingin menyimpan dendam karena kini ia telah memilih jalannya sendiri bersama Mohan yang kembali dekat dengannya, dan justru mengapresiasi keberanian Akila untuk datang meminta maaf secara langsung. Momen itu menjadi titik damai bagi keduanya, meski hubungan mereka mungkin tak akan kembali seperti dulu. Setidaknya ada kelegaan yang tumbuh di hati Akila, yang akhirnya mengungkapkan penyesalannya kepada Raisa, maupun di hati Raisa yang akhirnya bisa melepaskan beban kekecewaan di masa lalu. Sementara itu, di tengah rencana yang telah disusun demi menyamarkan dan mengamankan banyak situasi, perasaan Fata dan dirinya tak bisa dipalsukan. Ia masih saja merasakan cemburu yang sulit ia kendalikan setiap kali melihat Jara semakin dekat dengan Al, owner teras cafe. Bahkan di sini, Fata sangat cemburu melihat Al mengantarkan pulang Jara ke rumahnya, dan ini sangat membuat hati Fata terluka. Dan bahkan malam ini Fata tahu betul bahwa Jara dan Al akan makan malam bersama di rumah dia, dan itu cukup membuat hatinya terluka parah. Fata sadar ini semua bagian dari rencananya strategi yang sudah mereka bahas sebelumnya untuk mengambil bukti-bukti yang dia simpan atas perselingkuhannya dengan Jordan. Tapi tetap saja saat perasaan sudah bicara, logika perlahan kehilangan cengkeramannya.
Hati Fatah tak sepenuhnya ikhlas setiap kali melihat Jara tersenyum dengan Al. Ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa kehilangan. Fatah bukan tipe yang mudah menunjukkan emosinya secara langsung. Ia lebih memilih menyimpan semuanya rapat-rapat, berpura-pura kuat, dan fokus dengan rencana bisnis, serta segala strategi yang harus ia jalani bersama Akila. Namun dalam diam, Fatah menyadari bahwa rasa sayangnya kepada Jara belumlah pudar. Bahkan semakin tumbuh, apalagi saat ia melihat Jara tetap setia mendukungnya. Meski Jara tahu ia akan menghabiskan waktu bersama Akila dalam bisnisnya.